Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlita Azahra. Saya akan membacakan tentang seblak itu apa sih? Jadi, seblak adalah makanan khas dari Jawa Barat, khususnya dari daerah Bandung. Seblak terbuat dari kerupuk basah yang direbus dan dimasak dengan bumbu khas yang gurih dan pedas. Bahan utamanya biasanya kerupuk kanji yang direndam terlebih dahulu, kemudian dimasak dengan berbagai bahan tambahan seperti telur, sayuran, bakso, sosis, ceker ayam, atau makaroni. Selanjutnya, bumbu yang digunakan untuk membuat seblak biasanya terdiri dari bawang putih, kencur, cabai, garam, dan beberapa rempah lainnya yang dihaluskan dan ditumis hingga harum. Seblak terkenal dengan rasa pedasnya, tetapi tingkat kepedasan bisa disesuaikan dengan selera. Ini sih Ibu. Ibu, ini harganya berapaan? Yang ini 1.000, yang ini 2.000. A few moments later. Seblak memiliki sejarah yang cukup menarik dan berakar. Dari kuliner tradisional masyarakat Jawa Barat,
khususnya Bandung. Seblak mulai populer sekitar 2000-an. Meskipun konon bahan utama seblak yaitu kerupuk yang direbus sudah dikenal sejak lama di beberapa daerah Indonesia. Secara histori, seblak diyakini terinspirasi dari makanan tradisional yang serupa di masa kolonial Belanda, di mana orang-orang kampung kerap mengonsumsi kerupuk basah sebagai alternatif dari makanan kering. Namun, seblak modern dengan bumbu pedas dan kencur khas Jawa Barat mulai dikembangkan oleh Bandung. Seblak kering dianggap sebagai versi modern dari makanan kerupuk godok, yang juga dikenal sebagai sumpiyuh di Jawa Tengah. Di sana, kerupuk juga direbus dan disajikan dengan bumbu sederhana. Namun, seblak Bandung memiliki ciri khas yang berbeda dengan menambahkan bumbu pedas dan gurih yang lebih kompleks. Popularitas seblak berkembang pesat terutama di kalangan anak muda karena rasa pedas yang menggugah selera dan kemampuan untuk disesuaikan dengan berbagai tambahan bumbu atau bahan seperti sayuran, telur, bakso, dan ceker ayam. Kini seblak bisa ditemukan di banyak tempat Indonesia dengan berbagai variasi dan tingkat kepedasan. Seblak juga memiliki manfaat loh. Yang pertama, sumber energi. Seblak yang terbuat dari kerupuk, telur, dan bahan karbohidrat seperti makaroni memberikan energi cepat karena kandungan karbohidratnya. Yang kedua, kaya protein. Jika ditambahkan bahan seperti telur, sosis, bakso, atau ayam, seblak dapat menjadikan sumber protein yang membantu pembentukan dan perbaikan jaringan tubuh. Lalu ada yang ketiga, mengandung serat. Seblak yang disertai dengan sayuran seperti sawi, wortel, atau brokoli dapat menambah asupan serat yang baik untuk pencernaan. Lalu yang keempat, menstimulasi nafsu makan. Rasa pedas dan gurih dari seblak dapat meningkatkan nafsu makan, terutama bagi orang yang kurang selera makan. Lalu yang terakhir yaitu kelima, menyegarkan tubuh. Seblak yang mengandung rempah seperti kencur dan cabai dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah dan memberikan efek hangat pada tubuh, terutama saat cuaca dingin. Namun, perlu diingat bahwa seblak juga memiliki protein resiko kesehatan jika dikonsumsi terlalu sering, terutama karena kandungan garam dan minyak yang tinggi serta makanan olahan yang mungkin kurang sehat jika tidak diimbangi dengan pola makan yang seimbang. Hayo, siapa yang suka makan seblak sering-sering nih? Lalu ada dampak negatif dari seblak. Yang pertama, tinggi kalori dan lemak. Seblak yang digoreng atau yang ditambahkan bahan seperti sosis, bakso, dan kerupuk memiliki kandungan kalori dan lemak yang tinggi. Konsumsi yang berlebihan dapat beresiko menyebabkan kenaikan berat badan dan masalah kesehatan seperti obesitas. Lalu yang kedua, tinggi garam. Seblak biasanya menggunakan banyak bumbu instan dan garam yang dapat meningkatkan resiko tekanan darah tinggi jika dikonsumsi dalam jumlah besar secara terus-menerus. Lalu yang ketiga, menyebabkan gangguan pencernaan. Kandungan minyak dan pedas pada seblak dapat menyebabkan gangguan pencernaan seperti diare, mah, atau perut kembung, terutama bagi mereka yang sensitif terhadap makanan pedas. Lalu yang keempat, minim serat. Jika seblak ditambah dengan sayuran atau bahan berserat lainnya, makanan ini bisa kurang memberikan asupan serat yang diperlukan tubuh yang penting untuk kesehatan atau pencernaan. Lalu yang kelima, bahan tambahan yang tidak sehat. Penggunaan bahan olahan seperti sosis, bakso, dan kerupuk yang digoreng bisa mengandung zat aditif, pengawet, dan bahan kimia lain.
yang jika dikonsumsi berlebihan dapat berdampak buruk pada kesehatan jangka panjang. Lalu yang terakhir itu keenam, tingkat pedas yang berlebihan. Seblak biasanya disajikan dengan rasa pedas yang sangat kuat. Ini bisa memicu masalah lambung, terutama bagi orang yang memiliki gangguan asam lambung atau lambung sensitif. Jadi untuk kalian boleh aja sekali-kali makan seblak, cuma jangan keseringan ya.